Bab 14, Diam-diam mengagumi. Yongki ketagihan sekali dengan masakan istrinya. Dia tidak mengira jika Indria yang selalu dianggap rendah bisa memasak seenak ini. Indria anak tunggal dan kaya, tapi ternyata dia masih mau belajar memasak. Gumam Yongki sambil menikmati makan siangnya. Karena memang untuk Zahra, jadi tempat makannya itu dari wadah khusus anak-anak. Wah, pasti ini bekal dari sang istri, canda Miftah sahabat karib Yongki. Dari semua teman, hanya Miftah yang tahu akan pernikahan dia dengan Indria. Gila, aku tidak menyangka jika dia bisa masak seenak ini, ucap Yongki jujur. Ah, masa? Sini aku coba sedikit saja, pinta Miftah. Yongki membiarkan sahabatnya untuk mencicipi, dan ternyata tidak cukup hanya sekali. Wah, keren! Malam ini sepertinya aku mau numpang makan di rumah kamu. Sekalian mau melihat istri bercadarmu itu, ucap Miftah serius. Tapi nanti malam orang tuaku akan berkunjung ke sana juga, jawab Yongki. Lusa saja kalau gitu, abah kamu bikin aku ngeri, balas Miftah bergidik merinding. Yongki tertawa, karena Miftah dan teman yang lain pernah kena semprot abahnya saat dulu berpesta dan mengantarkan Yongki pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Yongki, sepertinya istrimu itu sangat idaman deh. Sudah lulusan universitas terbaik, pewaris tunggal, dan pintar masak, puji Miftah. Aku malah lulusan luar negeri, tak perlu istri pewaris tunggal, aku juga sudah sukses. Yang aku butuhkan adalah istri yang cantik dan menawan. Sedangkan dia seperti mumi yang seluruh tubuhnya ditutupi, jawab Yongki. Kalau aku pribadi kok malah suka perempuan seperti itu untuk dijadikan istri dan pada model seperti Sinta, ujar Miftah. Kalau jelek bagaimana? Tantang Yongki. Memangnya istrimu jelek? Balas Miftah balik bertanya. Aku belum melihat wajahnya sih. Pernah saat kami tidur bersama di rumah orang tuaku, dia tetap memakai cadar saat tidur. Itu sudah membuktikan jika dia terlalu jelek dan sangat malu untuk menunjukkan padaku, jawab Yongki. Bisa jadi malah terlalu cantik. Biasanya gadis uang sudah terbiasa memakai cadar sejak kecil. Dia teramat malu untuk membuka aurat. Kamu coba deh, sesekali lihat wajahnya. Kalau ternyata cantik, kamu nyesel loh, bujuk Miftah. Dari semua teman Yongki, memang hanya Miftah yang punya akal sehat. Selebihnya sangat bobrok dan suka hura-hura. Makanya kalau curhat masalah pribadi, Yongki hanya percaya pada Miftah. Jika yang lain tahu, dia justru hanya mendapat bulian. Tiba-tiba ponsel Yongki berbunyi. Dia mendapat pesan untuk makan siang bersama Sinta. Bro, aku mau menemani Sinta makan siang. Kamu mau ikut gak? Tanya Yongki. Tidak ah, aku kemari mau beli ponsel baru untuk hadiah pacarku. Kamu kasih aku harga diskon ya? Iya, santai saja, jawab Yongki berpamitan pergi. Tetapi karena sudah kenyang, sesampai di restoran, dia hanya memesan minuman. Kok tidak pesan makanan? Tanya Sinta heran. Aku malas makan, mau minum saja, jawab Yongki yang sudah kekenyangan makan bekal tadi. Bagaimana kabar kamu dengan istrimu? Tanya Sinta. Biasa saja. Kenapa memangnya? Tanya Yongki. Tidak apa-apa, jawab Sinta. Tidak jadi menceritakan pertemuan tadi pagi. Seminggu lagi aku ulang tahun loh, ujar Sinta. Kan sudah aku belikan mobil. Mau apa lagi memang? Aku tidak mau apa-apa, tapi aku ingin kamu melamar aku saat pesta ulang tahunku. Semua teman-teman aku juga sudah dilamar, rengek Sinta. Tapi aku dengan Indria belum bercerai loh, jawab Yongki ragu. Aku tidak peduli. Lagian mengenai pernikahan kamu juga tidak ada uang tahu. Hanya sekedar lamaran, masa tidak mau? Bujuk Sinta dengan mimik memelas. Yongki terdiam. Sangat berat ingin bilang tidak, tetapi juga sulit bilang iya. Ya sudah deh, kalau tidak mau, sela Sinta merengut. Iya deh, tapi hanya sekedar lamaran dulu kan? Tanya Yongki memastikan. Iya,
Tapi pakai cincin yang indah ya, pinta Sinta mulai cerah senyumnya. Iya, jawab Yongki mengalah daripada kekasihnya itu marah. Bagaimana kalau sekarang kita lihat-lihat dulu cincinnya? Pinta Sinta sangat bersemangat. Jangan sekarang. Setelah ini aku harus kembali kerja dan nanti malam orang tuaku akan datang ke rumah. Tolak Yongki secara halus. Lagi-lagi orang tua, lagi-lagi orang tua. Keluh Sinta. Jangan ngambek gitu dong. Lagian ulang tahun kamu juga masih seminggu lagi kan? Masih ada banyak waktu, bujuk Yongki. Iya deh, balas Sinta berubah tersenyum lagi. Selesai makan, Yongki kembali ke tempat kerjanya. Semenjak membelikan mobil baru pada Sinta, dia jadi tidak perlu lagi untuk antar jemput saat ingin bertemu. Sesampainya ke rumah, Yongki tersenyum, mobil abahnya sudah terparkir di halaman rumah. Begitu membuka pintu, aroma masakan yang begitu enak sangat menggugah selera. Kebetulan saat ini dia sangat lapar sekali. Assalamualaikum, sapa Yongki. Waalaikumsalam, jawab Fatimah dan Gosali serempak. Abah dan Umi sudah sejak tadi, tanya Yongki. Baru saja sampai. Buruan kamu mandi, setelah itu makan malam bersama, bujuk Fatimah. Yongki menoleh ke arah meja makan. Ada begitu banyak berbagai macam masakan yang terlihat sangat enak. Kok makanannya banyak sekali? Tanya Yongki heran. Itu Indria sendiri loh yang memasaknya. Katanya sebentar lagi akan ada teman-temannya sesama dosen yang datang berkunjung kemari. Sekalian mau berkenalan denganmu, jawab Fatimah bangga. Kalau begitu aku mandi dulu, jawab Yongki menahan amarah. Yongki segera menuju ke kamar Indria. Ketika diketuk, pintu sang istri sudah langsung terbuka. Sudah pulang ya, Mas? Kamu kenapa tidak izin dulu padaku kalau akan ada teman-teman kamu yang kemari? Tanya Yongki dingin. Indria menunduk takut. Dia tahu pasti akan terjadi hal seperti ini. Tetapi untung saja ada mertuanya, sehingga kemarahan Yongki tidak akan meluap-luap. Maaf Mas, aku tidak bisa menolak. Jika aku izin dulu padamu, pasti tidak diperbolehkan, jawab Indria takut. Beberapa orang yang datang, tanya Yongki memastikan. 4 orang, 5 dengan Zahra, jawab Indria. Zahra? Jadi akan ada Firman juga dong, pekik Yongki kaget. Indria hanya mangguk-mangguk kepala saja. Tanpa berbicara apa-apa, Yongki langsung masuk ke kamar sendiri. Sialan, aku sudah bilang, untuk merahasiakan pernikahan ini malah dia gembar-gembor. Tapi wajar juga sih, punya suami setampan aku pasti semua wanita juga akan pamer dan bangga pada teman-temannya. Batin Yongki kesal sekaligus percaya diri. Yongki segera mandi. Dia bingung mau memakai pakaian yang mana. Padahal jika ingin bertemu dengan Sinta dia teramat santai. Kok aku gugup sekali sih? Padahal juga hanya teman Indria, gumam Yongki kesal pada dirinya sendiri. Entah kenapa Yongki ingin sekali malam ini berpenampilan yang sangat keren dan tampan. Apalagi Firman juga akan datang. Hal itu membuat dia tidak ingin kalah dan ingin menunjukkan jika dialah yang terbaik.